Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Rasa suka yang alami adalah perasaan cinta atau ketertarikan yang muncul dengan sendirinya, tanpa adanya intervensi dari kekuatan gaib. Perasaan ini berkembang secara bertahap, seiring berjalannya waktu dan interaksi antara dua orang. Umumnya, rasa suka yang alami ini membawa kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan yang mendalam. Hubungan yang dibangun atas dasar rasa suka alami cenderung lebih sehat, karena kedua individu saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Di sisi lain, rasa suka yang disebabkan oleh pelet adalah perasaan yang timbul akibat pengaruh ilmu hitam. Pelet berfungsi dengan cara memanipulasi pikiran bawah sadar seseorang, sehingga orang tersebut merasa terobsesi dengan targetnya. Pelet sering digunakan untuk memaksa seseorang agar menyukai atau mencintai orang lain, meskipun sebelumnya tidak ada perasaan sama sekali. Dampak dari pelet ini biasanya tidak alami, bersifat sementara, dan dapat menimbulkan masalah di masa depan. Ketika seseorang mencintai dengan sepenuh hati, perasaan yang muncul adalah kenyamanan dan ketenangan. Di hadapan orang yang dicintai, hati merasakan kedamaian yang menenteramkan, di mana setiap momen yang dihabiskan bersama memberikan rasa kebersamaan yang autentik dan kebahagiaan yang mendalam. Tidak ada lagi kecemasan atau obsesi berlebihan, yang ada hanyalah saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, menciptakan hubungan yang kuat antara dua jiwa. Cinta yang tulus bertumbuh perlahan seiring waktu dan berbagai interaksi yang terjalin. Perasaan ini tidak muncul secara mendadak, ia berkembang secara bertahap, seperti bunga yang mekar. Setiap langkah kecil dalam perjalanan bersama memperkokoh dasar hubungan, memberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam dan memahami satu sama lain dengan baik. Hubungan yang dibangun di atas cinta alami ini cenderung lebih tahan lama dan mampu melewati berbagai tantangan dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Lebih dari sekadar emosi, hubungan yang sehat membantu seseorang menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Dalam proses mencintai dengan tulus, kita belajar untuk memahami dan menghargai keunikan pasangan. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan masing-masing mengajarkan kita arti komitmen dan pengorbanan. Kita belajar memberikan dukungan di saat-saat sulit dan merayakan kebahagiaan di saat-saat gembira. Jenis hubungan ini tidak hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk bertumbuh bersama, saling mendorong dalam meraih impian dan tujuan hidup masing-masing. Saat kita mencintai dengan tulus, kita juga membuka diri terhadap kritik konstruktif dan pembelajaran dari satu sama lain. Hubungan ini memberikan ruang bagi kita untuk tumbuh dan berubah tanpa rasa takut akan penilaian. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan pasangan dan lebih sabar dalam menghadapi perbedaan yang ada. Perasaan yang muncul akibat pelet seringkali lebih mirip dengan obsesi daripada cinta sejati. Seseorang yang terpengaruh oleh pelet akan merasakan dorongan yang sangat kuat, ketidaksabaran, dan obsesi untuk selalu berada di dekat orang yang menjadi targetnya. Perasaan ini tidak berasal dari kenyamanan atau kasih sayang yang tulus, melainkan dari dorongan yang sulit untuk dikendalikan. Alih-alih merasakan ketenangan, individu yang terkena pelet justru mengalami kegelisahan dan ketidaknyamanan. Ada keinginan mendalam untuk terus mencari targetnya, meskipun hal itu mungkin tidak rasional. Hati terasa gelisah, dan pikiran dipenuhi dengan bayangan tentang target tersebut. Salah satu ciri paling mencolok dari pelet adalah perubahan perasaan yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa terhadap target, tiba-tiba menjadi sangat terobsesi dalam waktu singkat. Contohnya,
Di pagi hari mungkin tidak ada perasaan khusus, tetapi menjelang malam, perasaan yang sangat kuat bisa muncul. Pelet juga dapat memicu perubahan emosi yang ekstrim. Mereka yang terpengaruh mungkin mengalami sakit kepala, kecemasan berlebihan, atau bahkan ledakan emosi yang tidak wajar. Ini terjadi karena alam bawah sadar mereka dipaksa untuk merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak alami. Namun, efek dari pelet ini tidak bersifat permanen. Umumnya, pelet memiliki durasi efek yang terbatas, seperti 40 hari atau beberapa bulan. Setelah periode tersebut berakhir, perasaan cinta yang sebelumnya sangat kuat dapat menghilang dengan cepat. Seringkali, setelah efek pelet mereda, perasaan yang muncul bisa berubah menjadi kebencian yang mendalam. Seseorang yang sebelumnya sangat terobsesi dengan targetnya bisa merasakan kemarahan, kekecewaan, atau bahkan rasa jijik. Hal ini seringkali menyebabkan hubungan yang buruk antara kedua belah pihak. Orang yang terpengaruh pelet cenderung bersikap kekanak-kanakan. Mereka sulit berpikir secara rasional dan sering bertindak tanpa pertimbangan. Keinginan untuk memiliki target lebih didorong oleh nafsu atau obsesi, bukan cinta yang tulus. Ketika keluarga atau teman berusaha memberikan nasihat, orang yang terkena pelet biasanya enggan mendengarkan. Mereka bahkan bisa merasa marah atau tersinggung jika ada yang mencoba mengingatkan mereka. Keinginan terhadap target lebih bersifat fisik atau nafsu semata. Orang yang terpengaruh pelet tidak benar-benar mencintai targetnya, melainkan hanya ingin memilikinya secara fisik. Jika Anda ingin memengaruhi perasaan seseorang dengan cara yang positif, cobalah pengasihan beraliran putih. Metode ini adalah pendekatan yang lebih lembut dan etis untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling memahami. Pengasihan beraliran putih memanfaatkan energi positif dan niat baik, sehingga menghasilkan pengaruh yang alami dan tidak menekan. Pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan kasih sayang dan dukungan tanpa merasa tertekan atau terpaksa. Efek dari pengasihan beraliran putih juga lebih tulus dan bertahan lama. Karena didasarkan pada kasih sayang yang tulus dan niat baik, hubungan yang dibangun melalui metode ini cenderung lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Seseorang yang merasa dicintai dan dihargai akan lebih terbuka untuk menjalin komunikasi dan berbagi perasaan, menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Di sisi lain, pelet cenderung bersifat memaksa dan tidak mencerminkan keaslian. Meski mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek, metode ini seringkali tidak menghasilkan hubungan yang sehat. Penggunaan pelet bisa menyebabkan seseorang merasa terjebak atau terpaksa, yang pada akhirnya akan memunculkan perasaan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan. Ini bisa berujung pada konsekuensi negatif di masa depan, seperti perpecahan dan konflik emosi. Selain itu, praktik ilmu hitam juga dapat berisiko merugikan diri sendiri serta orang lain. Banyak yang percaya bahwa mengandalkan kekuatan gelap untuk memengaruhi orang lain dapat menimbulkan karma buruk. Tindakan-tindakan tersebut seringkali membawa efek samping yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan emosional baik bagi pihak yang disasar maupun bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memilih pendekatan yang etis dan positif dalam berinteraksi dengan orang lain, agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Cinta yang alami adalah cinta yang membawa kedamaian, bukan obsesi yang merusak. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.